Assalamualaikum, saya Intan Nuraini dari MN21D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Intan Nuraini untuk menjelaskan mengenai balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard atau BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adapun fungsi balance scorecard yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, sebagai alat key performance indicator perusahaan, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategis memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Perspektif balance scorecard yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target selanjutnya. Manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apakah suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang? Mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu core measurement atau group, kelompok inti, dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti atau core measurement terdiri dari pangsa pasar atau market share, tingkat peroleh dan pelanggan baru atau customer acquisition, kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, dan tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu atribut-atribut produk, harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, dan citra dan reputasi. Perspektif balance scorecard yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggan. Perspektif balance scorecard yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance scorecard atau BSC ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelum serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama ada kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama yaitu kepuasan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan prakondisi untuk meningkatkan produktivitas, tanggung jawab, kualitas, dan pelanggan kepada konsumen. Retensi pekerja. Retensi pekerja adalah kemampuan untuk mempertahankan pekerja terkait dalam perusahaan, di mana kita mengetahui pekerja merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Dan yang terakhir, produktivitas pekerja. Produktivitas pekerja merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk menghasilkan output tersebut. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
Yang kedua yaitu kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketetapan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu mendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.